guys, jadi hari ini aku pengen podcast bersama siapa? Sama siapa? Kamai. Jadi buat kalian yang tidak tahu, jadi Kamai ini adalah salah satu gitarisnya Armada. Satu. Oh ya kan. Ya udah, jadi Kak Mai ini adalah gitarisnya Armada, guys. Ya, sekaligus apa? Sekaligus aku nggak mau bilang produser, nggak mau bilang apa. Salah satu orang yang sangat berperan penting di rilisnya lagu aku dan juga perjalanan karir aku sebagai penyanyi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi podcast aku kali ini sebenarnya kita lebih pengen cerita aja ya. Cerita kayak perjalanan kenapa sih aku bisa berkecimpung di dunia ini tuh musik. Dunia tarik suara. Nah, dunia tarik suara gitu. Sebenarnya awalnya itu tuh aku tidak ada gambaran sama sekali, guys. Aku bakal masuk ke dunia tarik suara ini. Cuman kalau misal dari Kamai pribadi, kenapa tiba-tiba ingin mengajak orang untuk berkecimpung di dunia tarik suara? Jadi pengen banget, maksudnya bukan mengorbitkan bahasanya, tapi membantu. Karena dulu perjuangan buat Armada, misalnya kan Mai kan terbuat di Armada misalnya. Yeah. Di Armada tuh perjuangan yang sangat-sangat susah gitu. Dan yang paling penting di industri musik ini ada orang yang bisa bantu kita gitu, buat mencapai di titik, bukan titik, mencapai itu maksudnya mengasih kesempatan, memberi kesempatan kepada kita gitu. Sebenarnya memang dari awal carinya itu orang yang maksudnya yang memang belum pernah sama sekali masuk ke dalam dunia tarik suara begitu. Cuman kan awal kita ketemu banget nih. Aja kan udah bilang kan. Jadi awal aku ketemu itu tuh kayak meeting bareng Kamai, Kak Arga. Itu tuh hal pertama yang aku tanya adalah, tapi kakak percaya nggak semua orang tuh bisa nyanyi? Jawabannya? Percaya. Berarti semua orang tuh bisa nyanyi? Semua orang bisa nyanyi. Nggak tahu kalau orang lain ya. Oke. Tapi kalau gua tuh sangat percaya bahwa kenapa semua orang bisa nyanyi? Karena tuh kadang tuh selera aja. Ada yang, gua nggak suka nih dengan lagu seperti ini. Itu kan masalah selera. Bukan permasalahan bagus tidak bagus. Makanya sebenarnya lagu itu tuh semuanya tidak ada yang tidak bagus. Semuanya bagus. Seni gitu. Iya, berdasarkan selera aja. Apakah orang ini menyukai atau enggak, atau ada yang ini gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya itu semua itu kejadiannya itu serba tidak sengaja sebenarnya. Kayak udah jadi kayak apa? Percaya ini nggak sih? Percaya kayak semua yang terjadi di dalam hidup kita tuh kayak memang udah jadi jalannya aja. Udah jalannya. Udah ada garis. Udah ada garis ininya aja gitu. Nah, itu kan ketemu sama ada yang namanya Arga kan gitu kan. Iya. Dia kan dulu kerja di EVOS. Nah, dulu tuh Kak Argan itu bareng sama aku di EVOS, guys. Ya, nah terus si Arga ini setelah dari kerjaan yang lama, dia masuk ke label musiknya Armada. Yeah. Jadi akhirnya kenalan, ngobrol. Setelah berapa kali ketemu ngobrol, terus nyampein ide, gue pengen ini deh, cari orang yang di media sosialnya itu dia tidak pernah bernyanyi. Gitu loh, tidak pernah bernyanyi. Nah akhirnya si Arga langsung, ada nih, katanya gue dulu rencana mau ada project dengan orang ini. Ya. Makanya dihubungilah Alisa seperti itu. Nah sekarang pertanyaan gini, saat Alisa dihubungi Arga pertama kali, apa yang ada di pikiran Alisa? Shock. Kenapa shock? Karena nggak sih, sebenarnya nggak se-shock itu, karena emang semenjak di EVOS, pas awal-awal di EVOS, kita itu pernah kayak kita tuh pernah nggak janji juga sih, tapi kayak udah pernah ada omongan lah kalau misalnya kita tuh pengen bikin banyak project gitu, project dari A sampai Z itu benar-benar banyak banget. Kita udah janji buat project, tapi emang nggak kesampaian. Nah terus
Mungkin karena emang aku tuh orangnya aktif banget dan dari aku EVOS itu tuh juga aku sama Kak Arga tuh benar-benar yang kayak semua kita coba lah gitu. Nah jadi Kak Arga itu tuh nelfon aku katanya pengen ngajakin nyanyi gitu kayak berkecimpung di dunia tarik suara. Cuman awalnya tuh aku shocknya itu karena aku gak percaya diri, aku gak pede sama suara aku karena kan emang aku gak ada basic sama sekali nyanyi, terus kayak nggak pernah cover lagu lah, bener-bener kayak semuanya itu tuh murni baru lah gitu. Jadi kayak kita workshop itu bener-bener kayak pertama kali aku belajar gitu, latihan, jadi bener-bener semuanya itu pure dari nol. Cuman emang karena aku tipe orang yang kayak suka mencoba hal baru, jadi aku yang kayak yaudahlah gas aja gitu. Apalagi kan maksudnya yang ngebantu aku juga kebanyakan yang sudah berpengalaman di dunia musik gitu. Jadi yang ya udahlah percaya aja gitu. Dan ternyata semuanya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kita di bulan apa itu? Itu kayaknya kita pertama kali ketemu di bulan apa ya? Oktober apa November ya? September deh. Oktober ya? Oktober kan? Tuh, yang kita bertemu pertama kali di Senayan. Iya. Ya kan? Iya, jadi awalnya itu tuh kita meeting tuh bulan Oktober ya. Terus kayak workshop, terus kita rekaman. Bentar. Masih inget nggak di Sensi? Ada yang gua ngomong apaan? Ayo. Yang mana Masih nih? inget nggak dia? Pokoknya ini intinya gua nanya sama dia, nanya sama Alisa bahwa lu mau 100% nggak? Oh iya, iya. Kalau lu 100%, gue bakal 100%. Iya, lu juga bakal 100%. Yeah. Tapi kamu juga selalu ngingetin aku sih, kayak kuat-kuat mental juga. Yeah. Kuat mental tuh dalam hal apa? Misalnya, ya kita namanya juga mencoba ya. Ini tuh kita mencoba hal baru. Jadi semisalnya sakit ini tidak, apa bilangnya ya? Ya tapi emang lah ekspektasi kita tuh tinggi gitu. Pasti semua wanita. Oh, berarti semua wanita itu ekspektasinya tinggi. Salah. Maksudnya kayak ya semua manusia itu tuh pasti punya ekspektasinya masing-masing dan kita tuh pasti mempunyai ekspektasi yang tinggi. Tapi ya semisalnya kamu itu selalu ingetin aku kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu tuh tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, bisa aja nanti ketika kita rilis lagu ini tuh sesuai ekspektasi, bisa juga tidak sesuai ekspektasi, gitu tuh. Itu yang selalu aku ingat juga sih. Yang paling penting konsisten aja. Iya benar, yang penting konsisten. Kita pertama kali setelah pertemuan di Sensi itu workshop pertama kali ketemu itu di Tom Tam ya. Tom Tam, ya. Itu di studio Tom Tam itu gue inget gak ada anak dateng mau nyanyi, pesennya singkong, ya kan ya? Terus disuruh makan malu-malu. Disclaimer, nggak tahu guys, ya kan kita pesen aja gitu. Oke lanjut. Ya terus padahal dia lapar gak? Ya jujur aja sebenarnya pertama kali bertemu itu sebenarnya hasilnya kurang baik lah sebenarnya, ya kan? Ya maksudnya nggak apa-apa kita ngomong aja gitu loh. Benar. Hasilnya kurang baik, jadi akhirnya kita workshop terus, yang sampai akhirnya kita itu baru rekaman itu di habis Alisa umroh. 4 bulan Alisa latihan segala macam, baru dia siap gitu buat kan? Rekaman. Hasilnya workshopnya tuh makin hari makin bagus. Iya, karena selalu direkam juga kan. Pas rekamannya. Oke, ini disclaimer ya. Kenapa pas rekamannya rada-rada guys? Karena sebelum rekaman ada orang ngomong ke saya nih, Alisa, nanti pas rekaman kamu sabar-sabar ya. Soalnya biasanya Kak Mai kalau rekaman galak. Disitulah saya yang kayak. Tapi bener kan, biasanya galak kan. Karena di situ pemikiran aku tuh kayak kalau misalnya aku salah mulu nih takut banget nih Kak Mai tiba-tiba bilang kayak udah kita hentiin aja udah nggak usah lanjut kan serem guys kayak gitu. Oh itu yang ditakutkan. Iya, jadi tuh takut gitu loh, kayak takut tiba-tiba tuh kayak di stop yang kayak udah Lisa kita cancel ya, kayak udah nggak usah, kayak kamu emang nggak berbakat di musik deh. Ya kan itu kan itu yang terjadi. Enggak, itu yang di overthinkingin rupanya. Ya kan takut Itu gitu yang loh guys. di-overthinking. Ya kan itu kan sama aja kita berarti mengecewakan orang lain gitu, tidak maksimal. Jadi takut aja. Gitu. Oke, lanjut. Dalam proses belajar nyanyi dibantu oleh Mbak Nat, Mbak Natasha sangat
Mbak Nat sangat membantu sekali ya sebenarnya. Betul. Jasanya gede banget buat single Alisa yang Pertama. sakit ini gitu. Terus siapa lagi, Sa? Soalnya kayak sama Mbak Nat juga aku setiap hari dikasih PR. Kayak di rumah aku disuruh latihan terus. Yang mulai dari pernafasan lah sampai do re mi semua pokoknya dilatih guys. Jadi thank you juga buat Mbak Nat udah bantuin Alisa. Terus ada Obed. Ya ada Kak Obet, ada Kak Indra yang selalu tinggal pencet. Nah, kalau kita mau makan tinggal apa? Tinggal pencet. Terus ada juga Kak Rian. Ya Kak Rian yang udah bantuin bikin video klip Ya. Alisa. betul. Gitu. Iya Kak Hin. Hen yang sebagai yang ngaransemen lagu Alisa tuh Hen. Iya yang awal-awal ya, di Hen, awal-awal. sampai- Sampai benar-benar Kak Hin. Banyak lah, termasuk juga label musik yang mempercaya Alisa, ya kan? Virgo Millionaires Club, ya kan, berserta orang-orang di dalamnya gitu. Ya banyak lah yang membantu kita. Ya gini, maksudnya makanya tadi yang bilang dari awal, kalau memang sudah jalannya itu pasti akan banyak orang yang membantu, benar gak? Iya betul. Ya, alhamdulillahnya tuh banyak orang-orang baik yang membantu di proses di perjalanan bermusiknya Alisa gitu. Jadi Alisa juga mau say thank you lah buat semuanya yang udah terlibat, yang udah ngebantuin Alisa. Pokoknya terima kasih banget. Karena kalau tidak ada kalian juga ya kita tidak bisa sampai detik ini juga lah. Oke, jadi next mungkin aku juga bakal bahas ya. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya kayak Alisa kenapa sih bikin single pertamanya itu tuh sakit gitu? Karena dibuatin Kamai. Bercanda. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata yang cocok untuk aku keluarin. Keren banget katanya. Nggak, jadi sebenarnya itu tuh ya aku tidak bisa berkata-kata ya. Cuman itu tuh balik lagi ke kalian. Aku menyerahkan kepada kalian. Kalian mau bawa lagu ini tuh buat apa dan kemana itu mau dibawa kemana gitu. Jadi jadi terserah kalian gitu guys. Nggak, tapi jadi, apa ya terus? Tapi ya pastinya aku ingin berpegang teguh seperti Taylor Swift guys. Apa tuh? Akan aku jadikan semua perjalanan hidup aku ke dalam lagu. Keren. Yes. Jadi Ntar dulu, jangan jadi-jadi. Lagu sakit itu tentang apaan? Itu poinnya. iya tentang hidup aku. Tentang apa itu balik lagi ke kalian masing-masing Nah, jadi guys. gini, lagu sakit itu jadi tentang seseorang yang sudah memberikan segalanya buat pasangannya, tapi pasangan itu tega buat ngebohongin dia, mencurangi dia, terus dan lebih memilih orang lain daripada dia gitu. Padahal hubungan yang dibangun oleh mereka itu nggak gampang gitu. Iya. Ada proses perjalanan yang membuat hubungan itu tuh jadi berdarah-darah. Nah tapi si pasangannya ini tuh dengan gampang bersama orang lain. Betul. Tidak ada kata yang lebih tidak ada kata lain yang mendeskripsikan cerita di lagu itu kecuali sakit. Ya, benar. Betul saya? Betul sekali. Berarti cocok sama Anda. Iya kah? Oke. Cocok sama Anda. Dan Cocok sama Anda. Benar Mas Indra? Benar kan? Iya. Alisa sering curhat sama Mas Indra kan? oh iya, benar. Soalnya kan kadang kan kayak tinggal pencet. Dari situ aku kadang juga yang kayak, "Kak, aku mau cerita." gitu. Tapi so far sih walaupun ini lagu galau, lagu apa, aku juga pengen kalian yang mendengarkan, walaupun kalian mungkin merasakan sakit hati atau lagi galau, aku pengen itu tuh ketika kalian mendengarkan lagu aku, kalian itu merasakan sakitnya tapi kalian merelakan hubungan itu guys. Jadi aku tidak mau kalian galau dan terus-terus bersedih, aku tidak mau itu, tapi aku maunya kalian Jadilah wanita yang kuat. Itu guys. Ya bukan wanita aja. Ini sebenarnya terserah. Mau kalian cowok, mau kalian cewek, pokoknya tetaplah menjadi orang yang kuat gitu. Jadi aku tidak mau kalian berlarut-larut dalam kesedihan. karena
kalau seseorang itu sudah karena kalau seseorang itu sudah bisa mensakiti kalian, berarti orang itu tidak pantas untuk kalian. Betul, dan selalu ada pelangi di selesai hujan. Matamu. Ada. Iya kan? Ya. Selalu ada pelangi Ya. setelah hujan. Selalu ada pelangi di setiap hujan. Kalau ingin melihat pelangi, pas naik pesawat. Oke, so ya sekian aja podcast kita tentang new single Alisa. Dan thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk dengerin Sakit di semua platform. Gue boleh ngomong gak? Boleh? Boleh. Buat teman-teman supporters Alisa, kita di sini sebagai kayak gua, Mai, terus ada banyak orang di sekitar Alisa. Itu tahu perjuangan Alisa dari nol buat mencapai titik seperti ini gitu. Jadi semoga teman-teman bisa mensupport terus Alisa dan selalu menjadi bagian dari perjuangan dan perjalanan Alisa di industri musik Indonesia. Sobat semuanya, thank you for watching. Makasih udah nonton podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk dengerin new single Alisa yang berjudul Sakit di Spotify dan di DSP lainnya. ya, dan jangan lupa untuk nonton video klipnya di Alisa Ananta Official. So, ya, thanks for watching. Bye-bye. Kak. Bentar. Ya. Ada suara Alisa di lagu terbaru Armada. Yeay.